Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dan berkumpul dalam acara Rapat Koordinasi Nasional kedua OKOC Ina Makmur. Seperti tampak di depan, tema yang kita angkat pada Rakornas kali ini adalah UMKM level up. Kenapa kita mengangkat UMKM level up? Karena kita berharap para UMKM yang ada di bawah naungan OKOC Ina Makmur yang masih belum memiliki usaha, tahun 2022 ini semua sudah memiliki usaha. Dan yang kedua, yang sudah memiliki usaha akan bisa segera level up dan segera naik kelas. Dan satu lagi yang pasti, akan segera go internasional bersama-sama. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara pada Rakornas pagi hari ini. Acara ini juga kita disupport penuh oleh Pagak TV. Jadi nanti rekan-rekan setelah ini bisa cek nanti di Pagak TV online, wajah teman-teman akan hadir di sana, akan tampak di sana, dan kita akan tahu yang mungkin teman-teman belum bisa hadir, insya Allah nanti akan ada tampilannya di Pagak TV. Baik, sebelum dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan himne OKOC Ina Makmur dan Mars OKOC Ina Makmur. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan, dan acara yang terakhir adalah penutup dan doa. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah atau menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan nanti dipimpin oleh Ibu Ari Susanti dari Korda Lumajang. Untuk para hadirin dimohon berdiri. Indonesia
dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne OKOJ Bina Makmur. Akan tampak di layar, bisa ikut menirukan bersama-sama di layar. Dilanjutkan dengan Mars OKOJ Bina Makmur. Berikan tepuk tangan untuk bersama. Hadirin dimohon duduk kembali. Kita lanjutkan untuk acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum OKOJ Bina Makmur, Bapak Joko Witanto. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Officer dari Wilayah Sri Amri, maklum datang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, yang terhormat Ibu Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ibina Pasmawati, yang terhormat Ketua Umum OKOC Indonesia, Pak Menteri Samsi, yang terhormat Dinas Koperasi UKM Jawa Timur, Pak Andi Rohimawan, dari perwakilan Pemkab Lamongan, Bu Robika, serta dari beberapa dinas, dari Dinas Indak, bukan dari Dinas Tenaga Kerja, Pak RTG. Serta tak lupa dari saudara-saudara saya, sahabat tercinta, keluarga OKOC Namur. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan nikmat sehat, nikmat sempat, kita bisa dipertemukan dalam ruangan ini. Yang kedua, salawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu atas salawatnya, juga teman-teman semua. Perlu saya sampaikan, Rakornas ini kami adakan yang kedua kalinya. Jadi OKOC Namur ini berkolaborasi, bersinergi dengan OKOC Indonesia, yang dengan saya dan Kak Ketum waktu itu menandatangani fakta integritas di awal tahun 2020. Perlu saya kemaskan, kenapa kok Ina Makmur? Jadi Ina Makmur itu inspirasi Nusantara Aman Makmur. Dari pertemuan kami namanya Ina Makmur. Kita berkolaborasi dengan OKOC. Menurut kami OKOC selama ini konsisten dan komitmen di dalam menciptakan lapangan kerja, termasuk pembangunan ekonomi kerakyatan. Tidak ada kaitan dengan politik, tanpa pilpres, tanpa pilgub, ataupun tanpa pilwali, pilgub, OKOC tetap berjalan sampai saat ini. Jaringannya pun luas, sehingga kami merapat ke OKOC. Akhirnya nama kami ditambahi OKOC Namur. Itu di awal tahun 2020. Kami melakukan kelas pertama di bulan Februari 2020, dan alhamdulillah waktu itu kita berjalan lancar di Batu kita laksanakan yang pertama. Dia masih 17 kota kabupaten. Setelah itu Pak Sandi melakukan waktunya untuk meresmikan markas OKOC Namur Surabaya. Itu di akhir Februari beliau datang ke Surabaya meresmikan kantor OKOC Namur. Tepat setelah diresmikan, bulan depan itu pandemi masuk. Jadi baru semangat-semangatnya Mukernas, rumah kami diresmikan sama Pak Sandi, beliau terbang dari Jakarta ke Surabaya bersemangat itu. Setelah itu kita tenggelam. Hampir kurang lebih 5 bulan kita tenggelam. Akhirnya saya teman-teman, ini kan semangatnya jadi beda. Ibarat pesawat itu harus take off, mau terjun lagi. Dan kalau terjun langsung kan sakit. Kita mencoba untuk mempertahankan. Di bulan September kami sepakat di pengurus pusat kami lucu, meskipun pandemi kami lucu, dan alhamdulillah di beberapa daerah yang kami kunjungi itu luar biasa. Artinya kami disambut dengan baik, difasilitasi sehingga terbentuklah beberapa daerah Ina Makmur. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu ada di 31 kota Jawa Timur. Insya Allah dalam target tahun ini bisa perlu 38, dengan ada juga yang kita pisahkan antara kota dan kabupaten. Alhamdulillah itu berkat perjuangan teman-teman semua, baik pusat maupun daerah. Kemudian di tahun 2021 kita melakukan akres pertama itu dibayang-bayangi dengan pandemi. Malah itu malah lebih ngeri lagi. Kita sampai reschedule 3 kali schedule. Begitu Pak Luhut diperpanjang, kita diperpanjang sampai 3 kali. Akhirnya akres pertama itu di tanggal 26 Februari kita melakukan yang pertama. Ina Makmur sampai saat ini alhamdulillah kita sudah agak lumayan besar Jawa Timur, tapi tantangan rintangan itu selalu saja kita hadapi. Bahkan Rakor kali ini pun itu kemarin kita sudah merencanakan prediksi kami Februari itu sudah aman dari pandemi. Nah, ternyata omnya datang dapat kemana-mana. Kita kena kesempatan teman-teman ini gimana mundur lagi itu kan? Kalau dari lihat sejarahnya sih ya nggak begitu
mengerikan, tapi kita tetap prokes. Akhirnya kita jalankan tetap di hari ini. Hamin 3 kemarin, Mojokerto waktu itu level 3 Ibu. Kita Ibu juga ada dari kepolisian, telepon dan sebagainya. Sampai teman-teman saya bilang hotel, Pak kalau siapin kita pokoknya mau nyaman. Kalau memang boleh kita lanjut juga kita schedule. Hari ini kita pun juga mendatangkan petugas medis juga. Semua peserta kita lakukan rapid antigen mandiri, jadi belum masuk rapid semua. Alhamdulillah hasilnya negatif, jadi kita berjalan. Itu luar biasa. Harusnya hari ini yang hadir sekitar 140. Dengan adanya Omikron ini juga ada imannya. Kalau kita nggak ada Omikron semua datang, orangnya kayak nggak kuat. Informasi data 150. Jadi 140 itu mereka datang, prediksinya masuk. Ternyata menjelang Hamin 3-4 teman-teman udah banyak yang mulai gejala batuk sebagainya. Saya bilang udahlah tetap di rumah saja, yang penting ada perwakilan, jangan dipaksakan. Meskipun banyak yang ingin tapi kalau mas nanti toh kita juga akan melakukan hal yang lagi. Semangat ini yang kami inginkan teman-teman terus membara di kita. Ini ngapunten biaya ini itu kita mandiri. Jadi teman-teman yang hadir di sini itu bayar masing-masing Pak. Kita nggak ada pasien. Itu kalau kita gratisin, mungkin 1.000 kita bisa datangkan pengurus di Jawa Timur 1.000. Ini aja mereka berbayar, fasilitas antar masjid juga mereka sendiri. Kita hanya subsidi, nggak bisa full saat tahun ini. Itu luar biasa. Kalau sepatu kita menyentuh. Kalau di gratisan mungkin kita rakornas di gor mungkin, nggak di ruangan. Insya Allah mungkin ya rakor sini kita berpikir kita bersolidar. Setelah pandemi 2 tahun ini kita evaluasi terus apa yang perlu kita rapatkan, apa yang kurang kita betulin. Sehingga kedepannya ini 2022 ini kita kuat dan insya Allah semester kedua target kami akan berkolaborasi kepada siapapun. Itu kita canangkan setelah kita kuat dulu. Ini nomor kuat baru kolaborasi. Kita nggak ingin kita kolaborasi kita yang minta. Kalau kolaborasi kita mau yang memberi. Minimal saling memberi. Itu prinsip kami. Jika kita mantapkan dalam rakornas ini, sampai pertengahan tahun ini baru kita berkolaborasi. Itu untuk yang kolaborasi sesama komunitas. Dan alhamdulillah beberapa tempat kami sudah ada MOU juga dengan beberapa daerah, beberapa universitas juga kita lakukan yang berbagai banyak akan sama lagi. Sehingga apa wujud kami, kinerja kami bisa terarah dan betul. Nah, karena itu saya juga dari selaku ketua umum menangkap laporan panitia juga pada pagi hari ini. Saya dan seandainya dalam pelaksanaan acara ini ada beberapa kendala, kekurangan hambatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi oleh Ibu Bupati, para undangan yang di sini. Tak lupa teman-teman keluarga besar OKJ yang saya cintai. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Wiranto selaku Ketua Umum UPUC Indah Makmur. Dan untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum OKUC Indonesia kepada Bapak Iim Rusyamsi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan buat kita semua dan langkah kita diringankan sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam acara Rakornas kedua OKJ Indah Makmur dengan tema Level Up. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Mojokerto, Ibu Dr. Ikvina Fatmawati MSI. Terima kasih Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan yang saya hormati juga perwakilan dari pemerintah Provinsi
Jawa Timur, dari Dinas UMKM, dinas lainnya juga. Terima kasih sudah mewakili juga Bapak Wakil Gubernur Emil Dardak yang juga direncanakan hadir, alhamdulillah sudah diwakili, dan Bapak Ibu semua perwakilan dari Kabupaten Lamongan ya, dan juga dari dinas-dinas lain, Pak Rektor, terima kasih banyak. Dan juga tadi sudah hadir Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga pendiri OKOC, Bapak Sandiaga Salahuddin yang hadir secara virtual. Beliau ada di tengah-tengah Mandalika, sedang bertugas kunjungan kerja di sana. Kita doakan beliau sehat-sehat selalu, dikuatkan dalam menjalankan tugas negaranya. Bapak Ibu semua, para peserta Rakornas yang saya hormati, salam OKOC. Terima kasih sudah luar biasa hadir lebih dari 100 peserta di laporan Pak Joko dari berbagai kota kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan kami menyampaikan sekali lagi salam dari teman-teman pengurus OKOC Indonesia. Saya hadir bersama didampingi oleh Pak Farid Rifali, Bendahara Umum OKOC Indonesia. Kemudian ada perwakilan dari OKOC Kemanusiaan, ketuanya Mas Salman Halibi juga hadir dari Jakarta. Terima kasih. Dan teman-teman, Ibu Bupati juga kami laporkan bahwa OKOC adalah gerakan sosial penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha dengan memberikan pelatihan dan pendampingan. Dan karena ini adalah gerakan, maka kami sangat terbuka dengan banyaknya para penggerak yang bergabung bersama kami. Nah, salah satu penggerak dari 200 penggerak yang ada, salah satunya adalah OKOC Indah Makmur yang sangat besar di Jawa Timur, terutama dengan OKOC Indah Makmur. Terima kasih. Dan Pak Jokowi ini bukan hanya di Jawa Timur, tapi bergerak di seluruh Indonesia ya. Sedang berfokus juga di Jawa Timur lebih dahulu. Insya Allah kita nantikan Indah Makmur ada di semua provinsi di Indonesia. Dan kurikulum kami ini Bu Bupati yang ada di sebelah kanan ini, sebelah kanan ke saya, ada 7 angka atau 7 top kita sekarang ini, 7 tahap OKOC menuju prima. Tahap pertama adalah pendaftaran, masyarakat diajak mendaftar di OKOC melalui para penggerak seperti hari ini, dan juga nanti melalui kabupaten atau kota pemerintahnya yang sudah bekerja sama dengan kami. Tadi yang saya dengar Ibu Bupati mengajak kita semua untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Mojokerto. Dan kemudian tahap kedua mereka diajak pelatihan. Ya, Indah Makmur sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan diselenggarakan, dan juga teman-teman pengurus kota kabupaten juga menyelenggarakan pelatihannya. Yang kedua adalah pendampingan. Ketiga adalah tahapan pendampingan. Habis dilatih tidak ditinggalkan, tapi diajak, terus didampingi supaya makin banyak lapangan kerja yang bisa diciptakan oleh kita semua para pelaku UMKM. Lalu keempat tahapnya adalah perizinan. Makanya dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah karena akan semakin banyak dan kemudahan yang bisa didapat oleh pelaku UMKM kita. Perizinan produk-produk seperti itu yang ada sebelah kanan saya ini ya butuh perizinan. Yang tahap kelima adalah pemasaran. Kita bantu dipasarkan produknya, kita kurasi produknya hingga ekspor. Kemarin Pak Menteri meluncurkan OKOC ekspor. Ya, baru aja kemarin kita sudah bergerak beberapa negara yang menerima produk-produk kita. Lalu ke-6 tahapan pelaporan keuangan. Jadi masyarakat diajak disiplin mencatat keuangannya melalui platform digital yang ada. Nah, lalu yang ke-7 adalah tahap terakhir, yaitu permodalan. Permodalan kita taruh terakhir karena sebenarnya tujuan permodalan yang kita berikan melalui lembaga keuangan yang sudah kerjasama dengan kami adalah tujuannya ini, temanya Rakornas sekarang, level up. Jadi permodalan ini untuk meningkatkan, men-scale up atau meng-level up usaha kita semua, mengembangkan, bukan untuk memulai usaha baru, tetapi untuk mengembangkan usaha. Ya, permodalan yang kita berikan. Nah, itu 7 tahap. Jadi teman-teman dimanapun berada, ingat 7 tahap OKOC menuju prima. Itulah apa yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah juga sejalan dengan
Rakernas kami di Jakarta, tema daripada rapat kerja kami di Jakarta untuk seluruh wilayah di Indonesia adalah temanya OKOC hadir mendampingi UMKM dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk membantu pemulihan ekonomi bangsa. Jadi Rakornas kita juga ini harus sejalan dengan itu, kita hadir untuk bisa membantu penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan secepat-cepatnya, dan juga membantu pemulihan ekonomi bangsa. Dan saya sampaikan juga ada 5 pilar yang teman-teman harus paham di OKOC. Mungkin Bupati juga kami laporkan juga bahwa program kerja kami, pilar pertamanya adalah untuk meningkatkan jumlah anggota wirausaha penggerak yang bergabung serta lapangan kerja baik dari daerah, desa, dari milenial, dan kaum perempuan. Alhamdulillah hari ini OKOC sudah lebih dari 550.000 lapangan kerja yang kami ciptakan selama 2 tahun belakangan. Kemudian pilar kedua adalah peningkatan kegiatan pelatihan, pendampingan, jumlah pendamping, dan perizinan bagi UMKM, yaitu izin UMK, IUMK, NIB, PIAT, dan lain-lain dalam pusat kewirausahaan bersama penggerak dan mitra. Jadi OKOC ini singkatannya adalah One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Satu kecamatan ada satu pusat kewirausahaan. Jadi setiap kecamatan ada satu pusat kewirausahaan. Satu desa bisa juga singkatannya One Kampung. Satu kampung ada satu pusat kewirausahaan. Mungkin di kampus Pak Rektor kita sebut juga OKOC, singkatannya One Campus, One Center for Entrepreneurship. Jadi satu kampus ada satu pusat kewirausahaan. Alhamdulillah juga terus bergerak kami di kampus-kampus memberikan pencerahan kepada dunia kampus, mahasiswa untuk bisa menciptakan lapangan kerja dari mulai bangku kuliah. Yang ketiga adalah peningkatan akses pemasaran secara digital. Kinerja ekspor kita juga akses permodalan dan pembiayaan atau investasi sebagai kebangkitan pasca pandemi. Alhamdulillah saat ini sudah 90% anggota OKOC yang bertransformasi digital. Ya, sejalan dengan data di nasional, yaitu lebih dari 16 juta UMKM kita sudah masuk ke digital. Ya, ini sejalan dengan 25% para pelaku UMKM yang sudah 64 juta orang seluruh Indonesia. Kita targetkan membantu pemerintah sebanyak 30 juta orang yang ke digital. Nah, pilar keempat, peningkatan dan implementasi kolaborasi dan komunikasi dengan pemerintah, swasta, dunia pendidikan, penggerak, dan untuk ekonomi kerakyatan. Makanya di OKOC Makmur ini nama tagline-nya adalah Gerakan Ekonomi Kerakyatan untuk meningkatkan SDM yang unggul serta penguatan di organisasi. Pilar kelima terakhir, peningkatan ekosistem bisnis bagi komunikasi wirausaha sosial, peningkatan pendapatan dan donasi serta manajemen keuangan yang bertanggung jawab berprinsip tarif. Jadi di OKOC ini adalah kami semua adalah wirausaha sosial. Social entrepreneur, jadi memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang ada dengan kewirausahaan. Tapi kami juga mengemban agar bisa bertanggung jawab, bisa diberikan kepercayaan oleh banyak masyarakat. Mungkin itu Bapak Ibu semua, khususnya Ibu Bupati yang saya hormati, laporan dari kami dan gambaran apa gerakan sosial yang kami lakukan di OKOC. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat teman-teman semua, sukses dalam menyelenggarakan Rakornas kedua ini. Bila itu berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Syamsi atas sambutan yang telah disampaikan. Tadi sekilas Pak Iing sudah memberikan bagaimana sih yel-yel dari OKOC. Nah, OKOC Ina Makmur juga punya yel-yel sendiri. Coba teman-teman masih ingat bagaimana yel-yelnya OKOC Ina Makmur? Oke, kita berlatih sebentar ya. Sekali lagi, kalau saya nanti menyebutkan OKOC Ina Makmur, teman-teman langsung tangannya. Oke, OC.
Ina Makmur. Yes, yes, yes. Boleh sambil berdiri supaya lebih meriah, supaya tidak mengantuk rekan-rekan yang ada di sini. Jangan lupa ketika kita menyebutkan yes, 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 boleh kakinya sambil hentak bumi supaya semangatnya kita lebih membara lagi. Sepakat ya? Oke, baik. Ketika saya mengucapkan oke, Ina Makmur, rekan-rekan langsung tangannya. Oke, Ina Makmur. Yes, yes, yes. Baik, kita coba dulu, percobaan dulu ya. Oke, Ina Makmur. Ina Makmur. Yes, yes, yes. Oke, kita ulangi sekali lagi. Setelah itu kita tepuk tangan bersama-sama supaya semangatnya kita juga lebih membara lagi. Baik. Oke, Ina Makmur. Oke, Ina Makmur. Yes, yes, yes. Boleh aplaus untuk kita semua. Baik, terima kasih. Semoga sudah tidak mengantuk ya. Baik, saya persilakan untuk sambutan yang berikutnya adalah sambutan dari Wakil Gubernur Jawa Timur yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Bapak Andiro Himawan Wahyu. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bupati dan Bapak Joko, Pak Didi, dan semuanya untuk membacakan sambutan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur dalam rapat koordinasi nasional OPOJ Ina Makmur. Beliau dari pagi menyampaikan kami untuk menyampaikan pengalaman yang setelah-setelahnya dan menyampaikan salam sukses untuk OPOJ Ina Makmur Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim, kami baca sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno, kemudian Ibu Bupati Mojokerto Ibu Ikina Fatimah, kemudian Bapak Ketua OPOJ Indonesia Bapak Iin Nur Samsi, kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Umum OPOJ Ina Makmur Bapak Joko Witanto, dan seluruh pengurus pusat OPOJ serta OPOJ Ina Makmur, serta hadirin seluruh peserta Rakornas yang saya muliakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara pembukaan rapat koordinasi nasional OPOJ Ina Makmur pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia Rakornas OPOJ Ina Makmur yang telah memberikan seluruh upaya sehingga acara pada siang pada hari ini dapat berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Dan dalam kesempatan ini, perkenankan saya secara ringkas menyampaikan perkembangan industri UMKM yang saat ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan peran banyak pihak untuk membangun ekosistem perekonomian UMKM yang sehat. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2021, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 Provinsi Jawa Timur sebesar 3,23% year on year dan merupakan penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa setelah Provinsi DKI Jakarta.
yaitu dengan kontribusi sebesar 25,33%. Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya melalui peran koperasi dan UMKM sebesar 57,25% terhadap PDRB Jawa Timur. Pelaku usaha di Indonesia, termasuk UMKM, memiliki resiliensi yang tinggi dibandingkan dengan negara lain, sehingga kita harus bersama-sama menjaga optimisme ini. Hadirin yang kami hormati, Bank Kecamatan One Center of Entrepreneurship atau yang dikenal dengan OKOC ini merupakan sebuah gerakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong terciptanya wirausaha baru di tingkat kecamatan serta untuk memperkuat produk-produk UMKM. Tak hanya itu, OKOC ini juga memiliki tujuan untuk menyerap dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal. OKOC Bina Makmur atau Inspirasi Nusantara Aman Makmur ini menjadi sebuah gerakan yang fokus pada penciptaan lapangan kerja melalui entrepreneur, dan gerakan ini juga berupaya untuk melahirkan pengusaha baru sekaligus membina, membimbing, juga mendampingi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh gerakan ini tentunya memberikan pembinaan dan pelatihan usaha serta bimbingan kewirausahaan. Selain itu juga memberikan saran dan masukan tentang bisnis dan bantuan hukum, membantu akses permodalan, akses pemasaran, juga mentor bagi pewirausaha. OKOC Bina Makmur ini diharapkan dapat memberikan solusi terkait permasalahan ketenagakerjaan dan bisa mengajak masyarakat untuk berani memulai bekerja dengan diri sendiri, berwirausaha, dan menjadi bos atas usahanya sendiri. Hadirin yang kami hormati, Provinsi Jawa Timur saat ini menjadi mitra dagang beberapa negara. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhnya kepercayaan masyarakat internasional kepada UMKM di Jawa Timur. Untuk itulah, Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan penuh kepada UMKM melalui gerakan OKOC Bina Makmur ini. Saya optimis bahwa nilai ekspor di Jawa Timur akan terus meningkat karena kehadiran OKOC Bina Makmur telah menciptakan ekosistem yang kondusif. Saya juga berharap antar UMKM dapat saling bersinergi, bekerja bahu-membahu untuk meningkatkan kesiapan melakukan ekspor yang berkelanjutan dengan mitra dagang yang berada di luar negeri. Hadirin yang kami hormati, saya yakin dengan rapat koordinasi nasional OKOC Bina Makmur kali ini bisa menjadi pertanda baik bahwa kita semua bisa saling bersinergi untuk memajukan UMKM Jawa Timur demi percepatan pembangunan ekonomi dan mewujudkan optimis Jatim Bangkit 2022. Akhirnya kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat mengikuti Rakornas serta rapat koordinasi nasional OKOC Bina Makmur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto, 11 Februari 2022, Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Emil Alistianto Dardak Bgus MSc ditandatangani. Atur nuwun, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berguna serta semangat terus para pelaku UMKM Jawa Timur. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Anggiroh Himawan Wahyu yang telah mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak. Untuk sambutan yang selanjutnya adalah kita simak bersama sambutan dari Ibu Bupati Mojokerto yang nanti juga akan sekaligus membuka acara Rakornas pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dr. Ikvina Rahmawati MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Ketua Umum OKOJ Indonesia Bapak Iing Rusdiamsi. Yang saya hormati Saudara Ketua Umum OKOJ Indonesia Bapak Joko Dwitanto. Juga yang saya hormati Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur Bapak Andiro Gunawan. Juga yang saya hormati perwakilan dari beberapa perangkat daerah Provinsi Jawa Timur dan juga dari Kabupaten Lamongan. Dan segenap undangan hadirin sekalian, keluarga besar OKOJ Makmur, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah. Monggo senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam kegiatan rapat koordinasi nasional yang kedua OKOJ Makmur. Tentunya karena kita mendapatkan nikmat berupa kesehatan dan keselamatan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya mengucapkan selamat datang. Dan yang kalau orang Jawa itu gembrawu, kata Bapak Ibu semuanya yang mungkin sebagian besar yang ada di ruangan ini adalah berasal dari kabupaten kota yang lain di luar Kabupaten Mojokerto. Sugeng Rawu di Kabupaten Mojokerto khususnya kita berada di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Salah satu kecamatan di wilayah selatan dari wilayah Kabupaten Mojokerto dengan nuansa daerah pegunungan dan merupakan salah satu pusat dari wisata alam di Kabupaten Mojokerto, sekaligus juga pusat dari wisata kuliner dan juga pusat dari UMKM yang jumlahnya sangat besar terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Sehingga matur nuwun sangat Pak Joko dan Pak Iing sudah menyelenggarakan acara ini di sini. Luar biasa, ini satu kehormatan buat kami masyarakat Kabupaten Mojokerto bahwa dengan melaksanakan kegiatan ini di tempat kami. Dan berikutnya saya juga merangkap sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Mojokerto. Dan memang Kabupaten Mojokerto saat ini berada pada PPKM level 3 dan kita berada pada gelombang ketiga pandemi COVID-19. Tetapi untuk saat ini gelombang yang ketiga ini sangat berbeda dengan gelombang pandemi COVID-19 pertama maupun kedua. Untuk yang saat ini alhamdulillah berkat vaksinasi yang bersama-sama kita laksanakan dari kontribusi dari semua pihak, pemerintah punya program, masyarakat menyambut baik dan berpartisipasi, sehingga saat ini masyarakat Indonesia termasuk juga masyarakat Kabupaten Mojokerto sudah berada pada tingkat kekebalan yang memadai. Nah, apalagi dengan model varian Omicron yang ini juga berbeda dengan varian sebelumnya, di mana varian Omicron ini adalah jenis varian COVID-19 yang ternyata tidak suka berkembang biak di paru-paru, tetapi lebih suka di tenggorokan. Sehingga memang tingkat fatality rate, case fatality rate-nya jauh berbeda dengan kondisi pandemi gelombang yang disebabkan oleh varian Alpha maupun Delta. Sehingga kemudian untuk saat ini sebetulnya memang PPKM level 3, tetapi PPKM level 3 saat ini berbeda dengan PPKM level 3 yang kemarin. PPKM level 3 saat ini tempat wisata masih tetap boleh dibuka dengan kapasitas 50%. Artinya bahwa memang sebaiknya kita tidak lagi untuk fokus pada bagaimana kita menghadapi atau berusaha untuk menghilangkan COVID-19. Untuk saat ini, monggo bersama-sama kita berubah mindset. Tidak lagi berharap kapan pandemi segera berakhir dan COVID-19 segera pergi. Tetapi mindset kita monggo bersama-sama kita ubah, biarkan COVID tetap ada. Yang penting kita tetap sehat, tidak sakit dan produktif. Nah, makanya memang untuk kegiatan saat ini tidak apa-apa tetap dilaksanakan. Untuk semua UMKM monggo kita harus semangat kembali, dan kami pun di Kabupaten Mojokerto juga tidak terlalu
progresif, agresif untuk dalam hal pengendalian. Meskipun kita dalam kondisi PPKM level 3 terkait dengan peningkatan kasus, kita tidak bisa mengendalikan. Tetapi respon yang harus kita betul-betul kuatkan dalam menghadapi penambahan kasus positif COVID-19 pada gelombang yang ketiga. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Pak In dan Pak Joko, tadi saya diingatkan oleh Pak Joko terkait dengan MOU, saya sudah hubungi kantor pemerintahan, dan karena perintah dari pusat bahwa kita bersama-sama harus segera melakukan pemulihan ekonomi, maka UMKM ini menjadi salah satu bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan yang memang di Kabupaten Mojokerto ini sebagian besar warga Kabupaten Mojokerto adalah bergerak pada industri pengolahan skala kecil, mikro kecil, sebagian besar, kemudian di bawahnya menyusul menengah, baru yang skala besar ini justru yang paling kecil. Sehingga terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto, meskipun sebagian besar ini dikontribusi oleh industri pengolahan besar yang berada di pusat-pusat industri di wilayah Kabupaten Mojokerto, tetapi yang berhubungan dengan kesejahteraan dan harkat hidup masyarakat Kabupaten Mojokerto justru adalah ekonomi kerakyatan yang pusatnya adalah di bidang sektor UMKM dan pertanian. Nah, maka untuk kegiatan hari ini saya matur nuwun sanget dan memberikan penghargaan apresiasi kepada OKOC, khususnya OKOC Inah Makmur. Mudah-mudahan dengan adanya rakor ini betul-betul nanti akan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dan lebih besar lagi kepada para patriot-patriot ekonomi, kalau saya bilang, teman-teman yang bergerak di ekonomi kerakyatan, bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan UMKM yang tentunya kalau semakin tumbuh maka nanti akan semakin menyerap tenaga kerja, karena kalau levelnya meningkat, nah ini kan temanya ya, level up. Kalau levelnya meningkat tentunya pasti akan membutuhkan semakin banyak juga tenaga kerja untuk bisa mempertahankan usahanya tetap jalan dan bahkan semakin mengembangkannya. Nah, kita berharap dengan sinergitas, kerjasama dan kolaborasi kita bersama-sama membangun gerakan ekonomi kerakyatan, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada UMKM supaya juga memberikan kontribusi dalam perluasan lapangan kerja, dan lapangan kerja yang dibuka, disediakan, pioniri oleh UMKM. Saya yakin ini adalah lapangan kerja yang sangat dekat dan bisa dimasuki oleh berbagai calon tenaga kerja dengan berbagai bidang profesi maupun pengalaman. Sehingga ini tentunya akan sangat membantu bagaimana kita bersama-sama menumbuhkan ekonomi di wilayah kita. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sekali lagi matur nuwun sanget, dan saya ucapkan selamat berproses dalam pelaksanaan rakor OKOC Inah Makmur yang kedua di Kecamatan Kaos, Kabupaten Mojokerto. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan berbagai bentuk kontribusi yang bersifat intern maupun eksternal, sehingga betul-betul nanti akan memberikan sumbangsi yang luar biasa bagi gerakan ekonomi kerakyatan khususnya di wilayah Jawa Timur. Karena tadi saya diminta oleh Pak Joko untuk membuka acara, maka dengan mengharap ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan hidayah, diberikan kekuatan, diberikan bimbingan dalam ikatan tali silaturahim, bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi OKOC Inah Makmur yang kedua dengan ini kita nyatakan bersama dibuka dan dimulai. Kemudian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi matur nuwun dan selamat berproses, tetap semangat. Jangan terlalu berfokus pada pandemi COVID-19. Mari kita berpikir produktif. Biarkan COVID tetap ada, yang penting kita sehat dan produktif. Pikirkan langkah-langkah produktif, bagaimana kita beradaptasi dengan situasi yang baru,
Yang penting adalah protokol kesehatan. Vaksin dilengkapi, kalau perlu boosternya segera dikejar, prokes tetap diutamakan, dan jadikan masker ini menjadi salah satu pakaian kita. Jadikan ini rasanya nggak menutup aurat lah kalau nggak pakai masker begitu, karena ini yang akan membantu kita untuk tetap sehat dan selamat di situasi pandemi COVID-19. Matur nuwun sanget, dan sekalian saya mohon diri karena saya harus menghadiri diplom dengan Bapak Kapolri untuk pemantauan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Matur nuwun sanget, nyuwun pangapunten ingkang kathah. Jadi saya ucapkan moga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Bupati Mojokerto, Ibu Ivina Fatmawati MSI. Untuk acara selanjutnya akan kita tampilkan video ucapan selamat dari beberapa kepala daerah di Jawa Timur. Saya Bupati Lamongan Gubernur Effendi mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional OKOC Indah Makmur yang kedua. Semoga OKOC Indah Makmur dapat menjadi wadah yang terbaik berbagai UMKM dan bisa membantu memajukan perekonomian di Jawa Timur dan juga di seluruh Indonesia. Sukses selalu. OKOC Indah Makmur. Sukses selalu untuk OKOC Indah Makmur. Sukses selalu OKOC Indah Makmur. Saya berharap dapat menghasilkan strategi yang tepat untuk mengembangkan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, mendorong lahirnya wirausahawan baru, serta dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Selamat dan sukses. Terima kasih. Mari kita terus berkarya demi kemajuan bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemutaran video ucapan selamat atas pembukaan Koordinasi Nasional kedua OKOC Indah Makmur. Untuk alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan, dan acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Kepada beliau Bapak Akordiono dimohon untuk menyampaikan doa. Sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk menunjukkan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami agungkan segala asma kebesaran, karena Engkaulah Zat yang mulia. Kami sadahkan kehadirat-Mu, karena Engkaulah Zat yang maha mengabulkan segala permohonan kami. Segala permohonan kami sandarkan kepadamu,
sebab Engkau tidak pernah menelantarkan doa kami. Untuk itu ya Allah, dengan mengucap puji syukur serta kehadiran atas segala rahmat dan karunia kami telah Engkau limpahkan kepada kami pada siang hari ini dalam acara pembukaan rapat koordinasi nasional OKOJ Ina Makmur. Untuk itu ya Allah, ya Rahman ya Karim, limpahkanlah berkah, rahmat, taufik dan hidayat-Mu pada kami semua, agar dapat koordinasi hari yang kami laksanakan nantinya dapat mewujudkan peningkatan komitmen, kinerja, dan prestasi kami dalam melahirkan program-program kegiatan yang dapat menjawab permasalahan dan segala kebutuhan masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, jadikanlah acara kami ini sebagai momentum bagi kami untuk dapat menyatukan visi dan persepsi kami, terutama untuk turut berperan serta dalam melanjutkan pembangunan bangsa, negara, dan daerah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tanamkanlah sifat rahman dan rahim kepada kami, rasa persatuan dan kesatuan, rasa kasih dan sayang dan ukhuwah pada diri kami. Hilangkanlah segala kebencian dari kami, jauhkanlah kami dari sifat iri, dengki, sinari hati kami dengan cahaya Qur'an. Masukkan kami dalam kelompok hamba-hamba yang soleh. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan khilafan kami. Jadikanlah kebaikan kami yang kami lakukan ini menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dosa kecil maupun besar, dosa yang masih teringat maupun dosa yang terlupakan. Sebab tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Bimbinglah kami dalam hidayah-Mu agar kami dapat mengisi umur ini dengan penuh kemalakan kepada-Mu. Raditu billahi Rabban, ya Allah, kami ridho Engkau Rabbku, Engkau yang mengatur segala kehidupan kami. Bagi Islam dinan, kami ridho Islam agama kami. Bagi Muhammadin Nabi wa Rasul, kami ridho Rasulullah adalah utusan Engkau dan pimpinan kami. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Faqul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan doa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres. Semoga dengan dibacakan doa tadi kita semua mendapat banyak keberkahan dan banyak kebaikan serta dilancarkan hingga esok hari dan sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perlu kami sampaikan pula, pada hari ini sebenarnya ada satu agenda, yaitu MOU OKOJ dengan para mitra. Berhubung beberapa mitra sedang ada kegiatan, jadi kami sampaikan akan ada reschedule untuk penandatanganan MOU. Yang pertama dari Pemkab Lamongan, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin. Kemudian yang kedua dari Pemkab Madiun, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa. Dan ada juga MOU dengan perguruan tinggi. Yang pertama dari Universitas Yasudarso Surabaya. Ini insya Allah juga akan dilaksanakan pekan depan.
dan kemudian satu lagi dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Kemudian yang terakhir akan ada MOU dengan institusi swasta dan kedinasan, yaitu dalam hal ini adalah Peradi. Untuk rekan-rekan yang mungkin nanti ada di Pemkab Lamongan dan Madiun, kita akan ada info lebih lanjut terkait MOU. Jadi silakan dipersiapkan, dan tentu saja tidak lupa program kerjanya yang nanti bisa menunjang kegiatan kita dan apa yang sudah nanti kita MOU-kan dengan pihak Pemkab bisa berjalan bersinergi bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, dalam gelaran rapat koordinasi nasional ini, teman-teman juga sudah mensupport luar biasa. Terutama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Kabupaten dan Kota Mojokerto selaku panitia yang telah membantu sehingga acara pada hari ini tetap bisa berjalan. Kita diberikan tempat yang luar biasa istimewa. Kemudian yang kedua, kepada rekan-rekan yang sudah memberikan sumbangsi produknya yang ada di depan, kami ucapkan terima kasih. Ada produk dari beberapa kabupaten di situ, dan satu lagi juga support luar biasa dari produk masker Inamed. Jadi kami dari kami sampaikan Bapak Ibu undangan, kami dari OKOC Ina Makmur, kami punya satu produk masker yang kami beri nama Inamed. Jadi kami membantu pemerintah untuk mensukseskan agar pandemi ini segera berakhir dengan gerakan memakai masker. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati, kalau bisa masker itu jadikan pakaian kita. Tidak lengkap kalau kita tidak menggunakan masker. Jadi sekali lagi kami sampaikan juga untuk rekan-rekan yang ada di ruangan ini, sampai kegiatan kita selesai besok, dimohon untuk tetap mematuhi prokes, jangan lupa menggunakan masker, hand sanitizer, dan juga mencuci tangan. Demikian rangkaian acara pada pagi hingga siang hari ini telah selesai kita laksanakan. Marilah bersama-sama kita menutup rangkaian pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk acara nanti yang terakhir kita foto bersama. Namun sebelumnya izinkan saya selaku pembawa acara pada pagi hingga siang hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Sekali lagi mohon semuanya ikhlas untuk memaafkan. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersamanya. Mbak, Bapak mau foto bersama di depan atau? Ya. Nanti untuk break kita siang hari ini kita akan break pukul 12 hingga pukul 1. Nanti untuk pembagian kamar mohon menunggu, jadi silakan makannya di resto samping ini. Jadi teman-teman tinggal keluar aja langsung di sebelah ruangan ini. Jadi silakan makan siang dulu, nanti setelah itu baru kita akan pembagian untuk kamar. Pada Bapak Ibu tamu undangan kita akan foto bersama dulu. Ya. Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan. Yang di depan monggo. Ya. Tamu undangan dulu. Monggo Mas Bedung, Mas Saman dari OKOC Kemanusiaan. Bapak monggo dipersilakan. Tidak apa-apa, saya.
Untuk Bapak Ibu tamu undangan, silakan menuju ke ruang dengar ruang 1 untuk kita menikmati makan siang. Monggo Bapak Ibu tamu undangan.